Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, rasanya seperti baru kemarin gitu ya, kita memulai menggumuli tema jemaat yang dimuridkan gitu ya. Tapi ternyata sekarang kita sudah sampai di pertengahan bulan ketiga. Jadi bisa dibilang kita sudah hampir sampai di 1/4 perjalanan tahun 2025. Jadi kita mulai bisa merecap atau mulai bisa merangkum gitu ya apa yang kita pelajari dari awal tahun. Saya recap secara cepat. Di bulan Januari kita belajar bersama apa artinya menjadi jemaat yang dimuridkan. Seperti apa hidup baru seorang murid Kristus gitu ya. Bagaimana kehidupan doa seorang murid dan bagaimana seorang murid Kristus itu mencintai firman Tuhan. Nah ini di bulan Januari gitu ya. Kemudian di bulan Februari kita juga belajar bagaimana melihat perjalanan seorang murid Kristus. Bagaimana sih perjalanan murid Kristus itu? Bagaimana seorang itu mengawali kehidupan imannya dan mengakhirinya di dalam takut akan Tuhan, di dalam Kristus gitu ya. Dan kemudian di minggu kedua kita belajar bagaimana seorang murid itu mencari kehendak Tuhan. Kemudian kita juga lihat kenapa sih seorang murid itu menderita gitu ya. Dan di minggu terakhir kita juga belajar bagaimana seorang murid Kristus itu bisa menang melawan godaan yang hampir setiap hari itu kita terus hadapi dan tidak bisa kita hindari gitu ya. Lalu di bulan yang ketiga ini, di bulan Maret, kita akan sama-sama belajar dan melihat apa saja yang menjadi tanggung jawab seorang murid Kristus, karakter seperti apa yang seharusnya nampak di dalam hidup seorang murid Kristus. Kenapa ini perlu kita bahas gitu ya? Harapannya adalah supaya kita semua tanpa terkecuali sungguh-sungguh menghidupi karakter Kristus itu di dalam kehidupan kita bersama-sama. Nah 2 minggu lalu Boksu Thompson sudah menjelaskan kepada kita bagaimana seorang murid Kristus itu harus bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakan kepadanya. Dan di minggu lalu Pendeta Gideon Ang juga sudah mengajarkan kepada kita supaya sebagai seorang murid Kristus kita punya kegemaran yaitu bersekutu. Itu ya. Dan di minggu ini kita akan sama-sama belajar menjadi murid yang dermawan. Sebagai seorang murid Kristus kita punya tanggung jawab untuk berderma atau bersedekah atau memberi kepada yang memang membutuhkan gitu ya. Atau dengan kata lain salah satu karakter yang harus dimiliki oleh seorang murid Kristus adalah kemurahan hati yang kemudian terwujud nyata melalui tindakan sehari-hari, yaitu melalui tindakan berbagi. Nah, untuk itu kita akan bersama-sama belajar dari seorang tokoh Alkitab. Mari kita buka bersama dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 36 sampai 42. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai 42. Jika sudah menemukannya kita akan membacanya secara responsoria atau silih berganti. Saya ayat 36, Bapak Ibu sekalian ayat 37. Demikian seterusnya sampai nanti ayat 42. Sudah ketemu ya? Saya mulai baca ayat 36. Demikianlah firman Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk.
peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Demikian pembacaan kita, puji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, setiap kita diciptakan oleh Tuhan dengan rancangan sebagai makhluk sosial. Kita tidak pernah bisa hidup sendirian, gitu ya. Kalaupun mungkin saat ini kita sendiri karena memang kita memutuskan kita tidak menikah, ataupun kita mungkin sudah ditinggal oleh pasangan yang kita kasihi, nyatanya kalau kita coba pikir gitu ya, kita tidak pernah bisa benar-benar sendiri. Ada kalanya kita butuh orang lain. Kita butuh kehadiran anak-anak kita ataupun cucu-cucu kita supaya kita itu tidak merasa sendirian gitu ya. Kita butuh orang di pasar yang jualan bahan-bahan yang berdagang supaya kita bisa masak gitu ya. Kita juga butuh yang namanya supermarket, Indomaret, Alfamart atau bahkan online shop supaya kita bisa melanjutkan hidup kita dengan barang-barang yang mereka jual gitu ya, yang menunjang kehidupan keseharian kita. Kita juga perlu teman untuk kita bisa berkeluh kesah. Dan masih banyak hal lain yang dapat menunjukkan kepada kita bahwa kita memang tidak bisa hidup sendirian. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Jika kita sadar betul bahwa kita tidak pernah bisa hidup sendiri, kita masih terus membutuhkan bantuan orang lain, dan ada kalanya juga orang lain itu membutuhkan kita, maka sudah seharusnya kita juga sadar bahwa tidak boleh kita itu hidup di dalam keegoisan atau mementingkan diri kita sendiri. Tidak bisa jika di dalam hidup ini kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Ini loh, aku tuh perlu ini Tuhan, perlu itu Tuhan. Kenapa aku gak bisa punya ini dan itu? Kita tidak bisa dan tidak boleh terus berpikir bahwa sudah seharusnya orang lain itu menolong saya. Harusnya saudara-saudara saya, namanya saudara, saya lagi susah ya ditolong. Tapi seringkali ketika orang lain susah, jangan-jangan kita tidak mau menolong mereka. Nah, pemikiran seperti ini sebenarnya tidak fair gitu ya. Kita memaksa orang lain harus mau bantu kita, tapi ketika orang lain susah, belum tentu kita mau bantu. Itu kan tidak fair gitu ya. Dan itu seharusnya tidak boleh ada di dalam kehidupan kita sebagai seorang murid Kristus yang sejati. Tentu memang tidak menjadi egois itu tidak mudah gitu ya. Setiap kita tentu masih berproses. Karena ada kalanya, ya ampun Tuhan, baru aja duduk, masa harus pergi lagi bantu si ini, bantu si itu. Kan saya juga capek, saya juga butuh istirahat. Mungkin kita pernah berpikir seperti itu. Tapi itulah namanya kita berproses gitu ya. Terus kita terus berproses dan kita terus berusaha supaya kita bisa semakin hari semakin tidak egois. Nah, kenapa kita harus demikian? Karena memang sebagai murid kita itu dipanggil untuk melakukan perbuatan baik. Sebagai apa? Mencari pahala? Tidak gitu ya. Sebagai wujud ucapan syukur kita atas apa yang sudah lebih dulu kita terima dari Tuhan, yaitu hidup kekal yang Tuhan berikan, dan itu tidak bisa dinilai harganya gitu ya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah tergabung di dalam kelompok-kelompok KTB gitu ya, yang sudah mulai juga KTB-nya, tentu sudah mulai membahas dan sharing kan, bagaimana setelah menerima hidup baru itu kita jadi lebih banyak berbuat baik. Kenapa gitu ya? Kok bisa orang yang hidup baru dia semakin banyak melakukan perbuatan baik? Ya bisa, dan memang harusnya demikian. Karena memang kita yang sudah percaya kepada Kristus sudah menerima kasih karunia Tuhan, menerima anugerah, merasakan anugerah Tuhan yang begitu besar, yang sesungguhnya tidak layak kita terima itu. Kita sudah merasakan dulu, baru kita juga bisa sebagai wujud syukur kita. Oh iya, aku sudah terima nih yang terbaik. Aku juga mau memberikan, membagikan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan seharusnya itulah kegemaran baru kita, atau sebuah gaya hidup baru kita, yaitu bermurah hati, mempedulikan orang lain, berbagi atau berderma untuk membagikan kepada mereka yang membutuhkan. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Tabita itu ya, atau Dorcas yang sudah kita baca bersama kisahnya di dalam Kisah Para Rasul 9 tadi. Apa yang kemudian kita bisa pelajari hari ini? Yang pertama, mari kita lihat dulu siapa sih sebenarnya Dorcas. Kalau kita nggak tahu siapa dia, gimana kita bisa belajar dari dia, gitu ya. Nah, siapa sebenarnya Tabita atau Dorcas ini? Berdasarkan apa yang tercatat di ayat 36 gitu ya, dari Kisah Para Rasul pasal 9 tadi yang barusan kita baca,
kita bisa melihat penjelasan singkat mengenai siapa Tabita ini. Ayat 36 di sana dikatakan kan, di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Nah, perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Nah, ini kenapa saya garis bawahi kasih warna beda. Ini memberikan kepada kita ada 4 hal yang bisa kita lihat dari keterangan ini, gitu ya. Yang pertama, di Yope menunjukkan sebuah keterangan tempat. Kemudian ada seorang murid perempuan, itu adalah keterangan siapa dia sih? Dia adalah seorang murid perempuan. Murid perempuan ini siapa namanya? Namanya adalah Tabita, atau dalam bahasa Yunani Dorcas. Dan kemudian apa sih yang dilakukan perempuan ini sampai dijelaskan dengan begitu detail seperti ini gitu ya. Apa yang dilakukan yaitu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Mari kita lihat satu persatu gitu ya. Yang pertama dikatakan bahwa Tabita ini tinggal di Yope. Kota Yope ini merupakan sebuah kota pelabuhan yang terletak di Laut Mediterania dan sekarang lebih dikenal dengan nama Yapo gitu ya. Terletak 35 mil sebelah barat laut Yerusalem. Barat laut itu mana? Rada atas gitu ya, miring gitu, bukan bahwa barat laut itu berarti kiri agak miring gitu kan. Nah, tempat ini di mana Yunus mulai naik kapal untuk berlayar ke Tarsis juga gitu ya. Nah, kita lihat sebentar kira-kira Yope ini di mana supaya kita nggak ngawang-ngawang gitu ya. Kita lihat lewat peta ini. Nah, ini kalau secara gambaran besarnya adalah seperti ini. Ini kan ada Laut Tengah, ini Yerusalem, ini Yope gitu ya. Nah, supaya kelihatan gitu kan, ini kan mini-mini gitu ya. Nah, seperti ini kira-kira. Ini Yerusalem makanya dibilang barat dayanya. Ini Yope, ini Lida. Nah, kenapa ini harus dimunculkan juga? Karena di kisah sebelumnya kenapa Petrus kemudian bisa membangkitkan Tabita? Karena dia sedang ada di Lida dan kemudian kan dipanggil untuk dia ke Yope. Nah, ini sebenarnya penamaan ini juga tidak sembarangan gitu ya. Tapi menunjukkan bahwa sebenarnya si Petrus itu dari Lida ke Yope karena dia tujuannya nanti ke Kaisarea. Awalnya itu kan memang kekristenan itu mulai kepada orang-orang Yudaisme gitu ya. Kepada yang non-Yahudi itu dianggap mereka nggak layak terima itu. Tapi dengan perjalanan Petrus ini nanti tujuannya ujungnya adalah supaya Petrus sendiri sadar bahwa dia ini menyiarkan berita Injil itu bukan hanya kepada orang-orang Yahudi. Tetapi nanti ketika dia di Kaisarea di pasal 10 nanti Bapak Ibu bisa baca, itu adalah kisah Cornelius. Cornelius ini bukan orang Yahudi gitu ya. Jadi ini adalah cerita pertama di mana orang Yahudi menerima keselamatan gitu. Kira-kira seperti itu supaya kita punya bayangan jelas gitu ya. Nah, letaknya kalau di peta ini kan kelihatannya cuma sejengkal aja nggak ada gitu ya. Tapi sebenarnya itu adalah sekitar 12 mil atau 19 kilometer jaraknya dari Lida ini gitu ya. Makanya dia tidak terlalu jauh, makanya orang nanti bisa ke sana untuk menjumpai Petrus dan minta dia supaya datang ke Yope. Gitu ya. Nah, memang Lukas ini kalau menuliskan ini ada seorang murid perempuan, kalimat ini juga jelas gitu ya. Nah, kalimat lanjutannya juga kalau kita perhatikan dia bukan cuma menjelaskan bahwa di Yope, tapi dilanjutkan dengan seorang murid perempuan. Nah, kalimat ini jelas menerangkan bahwa di Yope ini berarti orang-orangnya sebagian sudah percaya kepada Kristus. Ada sekelompok orang yang sudah menerima Kristus, makanya disebut sebagai murid Kristus. Nah, berikutnya makanya disebutkan seorang murid Kristus. Tabita disebut sebagai seorang murid Kristus. Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca keterangan ini gitu ya, sebenarnya ketika dicatat dengan detail bahwa dia adalah seorang murid, itu unik gitu ya. Kenapa? Karena jika kita perhatikan, kita baca dengan seksama, khususnya kitab Perjanjian Baru gitu ya, maka kita akan menemukan bahwa sesungguhnya satu-satunya wanita yang disebut secara langsung sebagai seorang murid dengan bentuk, kalau bahasa aslinya itu matetria gitu ya, itu dalam bahasa Yunaninya, itu ya hanya Tabita atau Dorcas ini. Kalau bentuk maskulinnya itu matetes yang sudah banyak dijelaskan Boksu di awal sekali ketika kita memulai merenungkan tentang jemaat yang dimuridkan gitu ya. Nah, kalau lupa nanti apa sih matetes itu nanti bisa lihat YouTube gitu ya, YouTube GSRI Bekasi, cari itu
khotbah yang awal sekali Januari. Nah, baik matetes ataupun matria itu sesungguhnya artinya adalah memang orang yang diajar atau yang dilatih. Ya, pada dasarnya penyebutan sebagai murid Kristus memang, apalagi kalau di zaman sekarang gitu ya, tidak terbatas hanya kepada kaum pria. Tapi ingat, di zaman itu perempuan itu posisinya seperti apa sih? Kan tidak dianggap gitu ya. Pada zaman itu sangat jarang, bahkan mungkin kita bisa bilang hampir tidak pernah disebut secara jelas dalam Alkitab. Paling tidak kita hanya bisa menemukan yang disebut secara jelas itu ya cuman Tabita ini gitu ya. Nah, lalu apa yang menyebabkan Tabita ini kemudian layak disebut sebagai seorang murid? Yang pertama, karena Tabita ini setia mengikut Kristus. Kesetiaannya mengikut Kristus itulah yang membuat dia layak disebut, oh dia ini murid Kristus. Sekalipun di zaman itu wanita bisa dibilang itu tidak diperhitungkan, tidak dipandang gitu ya, tapi dia tetap setia mengikut Tuhan. Dia tetap setia menghidupi iman percayanya kepada Kristus. Dan dia juga setia memegang ajaran-ajaran yang dia sudah terima. Nah, hal yang tidak dapat dipungkiri adalah bahwa sebagai murid, Tabita ini tidak hanya mengikuti ajaran Kristus, tapi dia juga menerapkannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Terutama dalam kebaikan dan pelayanannya terhadap sesama gitu ya. Khususnya untuk orang-orang yang miskin dan mereka yang membutuhkan. Tabita ini kelihatan jelas apa yang dia lakukan. Nah, kemudian alasan kedua juga mengapa Tabita layak disebut sebagai murid Kristus adalah karena Tabita ini terlibat secara aktif di dalam komunitas Kristen di mana dia berada di zaman itu. Nah, di zaman itu sebenarnya ada juga perempuan lain yang menjadi pengikut Kristus dan mendukung pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui pelayanan mereka. Tapi yang dicatat secara khusus oleh Alkitab adalah Tabita dengan sebutan sebagai seorang murid yang banyak melakukan perbuatan baik dan memberi sedekah. Nah, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa Tabita ini bukan hanya setia untuk belajar firman Tuhan dan memegang firman itu di dalam hidupnya, tetapi dia juga mewujud nyatakan apa yang dia pelajari, apa yang dia pegang di dalam tindakan nyatanya, dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi kesetiaan Tabita mengikut Kristus dan keterlibatannya secara aktif di dalam komunitas orang percaya bisa disimpulkan sebagai cerminan ajaran Yesus, yaitu hidup di dalam kasih, pelayanan, dan kebaikan terhadap orang lain. Nah, itu sebabnya Tabita layak disebut sebagai murid Kristus. Apa yang dihidupi dan diperbuat dari waktu ke waktu menunjukkan bahwa Tabita memang seorang pribadi yang sudah diajar, dilatih dengan kebenaran firman Tuhan. Itu ya. Berikutnya yang ketiga, kita juga melihat di ayat 36 itu juga dicatat namanya Tabita. Nah, nama ini kan kalau kita diberikan nama oleh orang tua pasti ada artinya. Nah, artinya apa sih Tabita ini? Atau di dalam bahasa Yunani itu Dorcas. Tabita ini merupakan nama yang berasal dari bahasa Aram, dan kalau diterjemahkan dalam bahasa Yunani kan disebutnya Dorcas, dan nama ini berarti adalah gazelle atau deer atau rusa gitu ya. Namanya kok rusa, perempuan rusa, ya ada kan rusa betina juga gitu ya. Nah, tapi apa sih kenapa dia diberikan nama ini? Karena memang pada umumnya rusa ini digunakan untuk menggambarkan keindahan, menggambarkan kelembutan, atau secara umum nama ini juga bisa mencerminkan keanggunan dan sifat penuh kasih. Nah, dari apa yang sudah kita baca bersama, kita bisa melihat bahwa ternyata nama Tabita dengan apa yang dia lakukan, arti namanya itu sinkron, cocok gitu ya, dengan apa yang dia lakukan di dalam kehidupan sehari-harinya. Yang mana tindakannya ini jelas. Lebih lanjut di kalimat berikutnya kita bisa lihat bersama, dilanjutkan dengan apa sih? Dikatakan perempuan itu banyak berbuat baik dan memberi sedekah. Ini berdasarkan terjemahan baru yang kita pegang di Alkitab kita gitu ya. Dikatakan berbuat baik dan memberi sedekah. Tapi kalau kita coba lihat versi yang lain, misalnya versi NIV, di sana dikatakan she was always doing good and helping the poor. Atau kalau diterjemahkan secara bebas gitu ya, saya coba terjemahkan secara mudah, Tabita selalu melakukan hal-hal baik dan menolong orang-orang miskin. Di situ langsung disebutkan menolong orang-orang miskin. Dia sangat peduli dengan kebutuhan orang lain, terutama mereka yang kurang mampu atau yang tidak dipedulikan
oleh orang pada umumnya, yaitu kelompok kaum janda maupun orang yang berkekurangan. Nah, sebagaimana kita tahu gitu ya, janda pada zaman itu merupakan kelompok yang bisa dibilang dikategorikan kelompok yang terpinggirkan gitu ya. Orang-orang janda ini umumnya mengalami kesulitan ekonomi dan bahkan secara sosial. Kenapa? Tidak jarang mereka ini kemudian mengalami diskriminasi. Ah, kamu janda gitu ya. Ketika label itu ada secara sosial, dia akan lebih susah untuk mencari nafkah. Kamu orang janda kok nggak boleh cari nafkah? Hidupmu apalagi perempuan gitu kan. Nah, dalam kisah ini kita memang tidak tahu secara pasti gitu ya, apakah Tabita ini janda atau apa. Tapi yang pasti adalah Tabita ini menolong orang lain. Tidak disebutkan juga Tabita ini orang yang kaya berlimpah harta atau tidak, karena memang Alkitab tidak menyebutkan secara jelas. Tapi paling tidak kita bisa melihat melalui ayat 38 lebih lanjut bahwa kebaikan yang dilakukan oleh Tabita itu berasal dari apa yang dia miliki, yaitu keterampilannya menjahit yang dia punya. Kemudian dia lakukan apa? Menjahitkan baju untuk orang-orang yang ada di sekitarnya, yaitu untuk semua janda. Minimal semua janda yang pada saat itu menangis-nangis menantikan Tabita ini bangkit kembali gitu ya. Menangisi kepergian Tabita. Artinya apa? Tabita yang disebut sebagai murid Kristus ini tidak hanya jago ngomong. Dia bukanlah pribadi yang NATO. No action, talk only. Hanya banyak ngomong tapi gak ada tindakannya. Tidak seperti demikian. Tabita bukanlah seperti itu. Tapi dia tidak sekedar memegang kesetiaannya pada perintah Tuhan. Tapi dia wujud nyatakan apa yang dia imani. Apa yang dia percayai. Apa yang dia mengerti di dalam pikirannya. Melalui pemberian yang dia lakukan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya yang membutuhkan. Hari lepas hari gitu ya. Dan apa yang dia berikan juga itu berasal dari apa yang dia miliki, yang Tuhan titipkan. Bukan dari apa yang tidak dia miliki. Tabita memberikan yang dia bisa dan apa yang dia punyai untuk membantu mereka yang membutuhkan. Dan ini jelas merupakan wujud ucapan syukurnya atas apa yang sudah lebih dulu dia rasakan. Karena dia sudah merasakan kasih Tuhan yang begitu besar. Nah, sampai di sini kita sudah melihat dan belajar bersama gitu ya, bahwa Tabita adalah seorang perempuan yang tinggal di Yope, yang merupakan seorang murid Kristus yang banyak berbuat baik dan memberi sedekah. Nah, berikutnya yang kedua kita akan melihat apa sih yang dialami Tabita sampai kita perlu belajar dari dia gitu ya. Nah, Tabita ini berdasarkan dari ayat 37 di sana dikatakan, tetapi pada waktu itu Tabita sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Bapak Ibu Saudara, mungkin ketika kita membaca ayat 37 ini kita merasa ya memang demikian kan. Seharusnya kalau memang orang sakit kan pilihannya ya memang cuma dua. Antara sembuh atau berangkat gitu ya. Meninggal gitu. Kalau dia sembuh berarti dia bisa melanjutkan hidupnya. Tapi kalau memang dia tidak sembuh, ya kemudian memang dia bisa saja meninggal. Dan kalau dia sakit dan kemudian meninggal, ya nggak heran. Langkah selanjutnya adalah dimandikan, gitu ya. Dimandikan, terus dibaringkan. Kayaknya biasa aja gitu kan. Betul bahwa memang sebelum dimakamkan namanya jenazah ya harus dibersihkan gitu ya. Harus dimandikan terlebih dahulu. Kelanjutannya yaitu setelah dimandikan, kemudian kalau bagi kita di zaman kita sekarang ya memang biasanya kan setelah meninggal itu bersih, didandani gitu ya. Kalau perempuan di make up, kalau laki-laki juga pasti rambutnya ditata sebaik mungkin, sebagus mungkin, diberikan baju yang terbaik gitu kan. Sampai dia benar-benar cantik, ganteng, bersih gitu ya. Nah, setelah itu kemudian baru siap untuk dimasukkan ke peti. Dan kemudian baru keluarga juga berembuk, kapan nih mau ditutup petinya, nanti ada yang ditunggu enggak, kapan dan sebagainya gitu. Nah, tapi di zaman itu tradisi Yudaisme itu secara adat atau budaya, zaman itu tuh lazimnya adalah kalau sudah meninggal dibersihkan ya langsung dikubur gitu. Langsung dimakamkan sebelum matahari terbenam. Itu kebiasaan di zaman itu. Kenapa harus demikian? Karena memang kaum Yudaisme ini sangat menjaga ketat hukum Taurat. Yang memang mengharuskan orang yang meninggal harus segera dimakamkan sebagai bentuk penghormatannya kepada yang meninggal. Kalau enggak dikubur-kubur berarti kayak seperti seakan-akan ditelantarkan. Selain itu juga
dengan alasan kalau nggak segera dikubur, kalau ternyata orang ini sakit atau ada luka atau apa, kan itu bisa menimbulkan infeksi dan sebagainya, dan itu bisa memunculkan bakteri dan sebagainya gitu ya kelanjutannya. Nah, itu sebabnya kenapa harus langsung dikubur supaya tidak mengkontaminasi sekitarnya. Nah, mungkin kita bingung ya, ini Alkitab kok jelasinnya gitu amat gitu ya. Nah, kita harus ingat juga bahwa penulis kitab Kisah Para Rasul ini adalah siapa? Hah? Lukas. Ya, Lukas. Bukan Paulus ya, yang menulis adalah Lukas, gitu ya. Nah, Lukas ini siapa? Dia adalah profesinya seorang dokter, gitu ya. Maka penjelasannya itu sangat runtut secara medis, gitu kan. Kalau dilihat, mungkin di antara kita ada yang dokter juga, ini runtutan medis yang emang umum terjadi, gitu. Dan cenderung memang ini logis, gitu ya. Kita bisa dapatkan. Kita bisa nangkep gitu, oh logikanya seperti ini, ya itu benar gitu ya. Nah, ingat juga bahwa memang di zaman itu belum ada yang namanya formalin, ya kan? Seperti zaman ini mungkin kalau kita masih ada saudara yang ditunggu harus sekian hari, nah formalinnya sebanyak apa ya, sebanyak hari itu gitu. Maka tindakan orang yang ada di sana setelah memandikan kemudian membawa Tabita ini ke ruang atas, itu bukan sebuah tindakan yang lazim gitu ya. Nggak umum tindakan itu. Tapi tentu mereka punya alasan kenapa mereka kemudian membaringkan Tabita ini di ruang atas. Yaitu mereka itu merupakan sebuah tindakan bahwa mereka ini masih punya iman. Punya iman untuk apa? Tabita ini pergi terlalu cepat. Dia orang baik, terlalu cepat pergi. Mereka masih berharap Tabita ini bisa dibangkitkan dan hidup kembali dari kematiannya. Bahkan ada penafsir yang menjelaskan sedikit lebih detail, yaitu dikatakan bahwa mereka ini mengikuti seluruh prosedur tentang memandikan jenazah untuk memastikan apakah benar-benar dia sudah meninggal atau dia masih hidup kembali. Nah, caranya apa? Dengan memandikan menggunakan air hangat. Kalau hangat katanya nanti bisa bangkit lagi gitu ya. Itu pada zaman itu pandangan salah satu penafsir. Setelah dimandikan tapi ternyata memang Tabita meninggal gitu. Tapi mereka masih berusaha. Kayaknya nggak percaya lah, ini masa sudah dipanggil gitu. Akhirnya dia dibawa ke ruang atas. Nah, mohon maaf sebelumnya bagi kita yang sudah pernah mengalami ditinggal orang yang kita kasihi gitu ya, atau memang baru juga sedang bergumul karena rasa ditinggal itu sakit sekali gitu ya. Antara kita masih percaya dan tidak percaya. Kayaknya mimpi gitu, cepat sekali kemarin masih nggak apa-apa gitu. Gak percaya bahwa memang dia sudah dipanggil dan sekarang kita sudah gak ada lagi bersama dengan mereka yang kita kasihi. Nah, seperti itulah kira-kira perasaan orang-orang yang ada di sekitar Tabita ini gitu ya. Dia masih berharap, masih berupaya gitu, supaya Tabita ini hidup kembali. Dia ini orang baik, kita perlu dia. Dia selalu mendukung kita dimanapun. Kita perlu dia, orang yang sangat-sangat menolong kita. Karenanya sebenarnya bisa dibilang bahwa mereka ini masih belum rela gitu ya. Kalau Tabita itu pergi. Orang yang baik, yang penuh kasih, yang selalu ringan tangan membantu dalam segala kesulitan. Bahkan dia pun kan sebenarnya juga untuk hidup pasti juga berjuang gitu ya. Tapi dia tetap masih membantu. Ya, tiba-tiba dia sekarang pergi meninggalkan kita gitu. Bagi orang-orang di zaman itu kan. Dan memang melalui ayat yang tercatat di bagian berikutnya kita bisa melihat bahwa pada akhirnya memang Tabita ini kembali membuka matanya. Dia melihat Petrus dan kemudian dia bangun dan duduk gitu ya. Di ayat 40 bagian akhir dikatakan demikian. Tabita memang dibangkitkan. Tapi ini adalah kisah yang terjadi pada zaman itu dan dimaksudkan untuk tujuan tertentu. Yaitu menjadi kesaksian yang hidup sehingga banyak orang kemudian jadi percaya gitu ya. Jadi kalau orang yang kita kasih meninggal dan memang dokter sudah menyatakan dia meninggal, tidak ada detak jantungnya lagi, gak ada lagi nafasnya gitu ya. Biarlah dengan kekuatan Tuhan gitu ya. Sekalipun mungkin masih kita kalut gitu ya, kita masih sedih, itu mendalam sekali. Atau mungkin kita bimbang dan gamang gitu ya. Kita berdoa supaya kita juga dimampukan untuk kuat menghadapi realita yang tentu nggak mudah, gitu ya, nggak mudah sama sekali. Sehingga kita jangan sampai di keadaan kalut itu kalau kita belum kenal Tuhan, kita bisa jadi baru awal-awal kenal Tuhan ya baca ini, kita mungkin bisa langsung bilang sama Tuhan, Tuhan jadi seperti Tabita itu bangkit lagi, mujizat Tuhan tuh masih ada kok, gitu ya. Mungkin kita sampai meminta seperti itu, tapi ketika Tuhan tidak menjawab,
Nah, mungkin kita bisa jadinya marah gitu ya. Tapi saya yakin bahwa jemaat GSRI Bekasi diberikan kekuatan ekstra untuk menghadapi realita. Sekalipun prosesnya tidak selalu mulus dan cepat. Sudah berapa tahun lalu pun ketika masih ingat lagi ya tetap sedih. Itu lumrah gitu ya. Dan banyak saksi hidup di sini yang sudah dan sedang melewati masa yang gak mudah karena ditinggal orang yang dikasihi. Tapi dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan, nyatanya hari demi hari bisa dijalani. Hari demi bisa dijalani, bahkan sampai kita bisa melihat, oh iya, sudah sekian tahun ya ternyata. Dan hidup masih tetap bisa berjalan. Nah, sekali lagi kita perlu ingat bahwa kisah-kisah yang tercatat dalam Alkitab ini tentu merupakan kisah yang benar. Tapi memang ada kisah-kisah yang hanya terjadi satu kali. Kisah yang tidak mungkin terulang secara sama persis dalam kehidupan kita orang percaya di zaman ini. Ya. Jadi jangan sampai kita nanti ketemu juga, kalau sampai kita ketemu orang percaya yang kemudian udah meninggal dan didoa-doakan supaya bangkit, ya kita juga perlu memberikan penghiburan. Karena memang di saat itu tidak mudah gitu ya. Kita perlu memberikan penghiburan pelan-pelan, memberikan pengertian, mendampingi mereka, memberikan kekuatan gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang kita juga sudah melihat gitu ya, siapa Tabita dan apa yang terjadi sama dia gitu ya. Maka bagian terakhir yang akan kita belajar bersama, bagian ketiga, kita akan melihat dan merenungkan apa yang bisa kita teladani dari Tabita yang tadi kita sudah lihat, apa yang terjadi sama dia gitu ya. Apa yang bisa kita pelajari dan teladani dari Tabita sebagai seorang murid Kristus yang sejati. Yang pertama, mari kita teladani Tabita dengan cara memiliki kemurahan hati bagi sesama kita. Nah, setiap kita yang adalah murid Kristus, memang benar bahwa kita harus belajar firman Tuhan dengan benar. Dengan sungguh. Kita harus punya teologi-teologi yang benar gitu ya. Jangan sampai teologi kita menyimpang. Jangan sampai kita memegang teologi-teologi yang salah. Pengajaran-pengajaran yang keliru. Yang hari-hari ini sangat banyak ada di YouTube dan sebagainya, itu kita bisa terima gitu ya. Atau dengan kata lain, sebagai seorang murid Kristus, kita harus mau terus diajar oleh kebenaran supaya otak kita itu diisi dengan kebenaran, dengan pemahaman-pemahaman yang benar. Tapi tidak boleh berhenti di situ saja. Sebagai murid Kristus yang sejati, otak saja yang diisi dengan pemahaman itu tidak cukup. Pintar secara pemahaman teologi saja tidak cukup. Bahkan kami hamba Tuhan itu tidak cukup dengan teologi-teologi yang sudah kami pelajari. Hafal seluruh isi Alkitab, kalau memang kita benar-benar hafal gitu ya, itu juga tidak cukup kalau hanya berhenti untuk dinikmati diri kita sendiri. Sebagaimana yang sudah saya singgung dari awal bahwa kita adalah makhluk sosial, maka kita juga harus mengejawantahkan. Kita harus mewujud nyatakan firman dengan cara apa? Dengan kita berbagi. Pengajaran yang kita imani harus kita wujud nyatakan, harus kita landingkan gitu ya. Kalau pengajaran kan kadang cuman di awang-awang di dalam pikiran. Nah, itu harus didaratkan. Dengan cara apa? Yaitu hal-hal yang bisa dirasakan secara langsung oleh orang sekitar kita. Mari kita teladani Tabita yang tidak hanya paham akan firman Tuhan, tapi juga mengejawantahkan di dalam kehidupan sehari-harinya. Mari kita memiliki belas kasihan atau kemurahan hati supaya kita bisa mengasihi sesama secara nyata dan konkret. Bukan hanya lewat perkataan kosong atau basa-basi, tapi seperti Tabita yang kemurahan hatinya itu bisa sampai membuat orang itu menangisi kepergiannya gitu ya. Jangan sampai ketika kita nanti tiba giliran kita pulang gitu ya, orang di sekitar kita itu bukannya sedih karena kehilangan kita, justru mereka bahagia, puji Tuhan orang itu pulang. Lama-lama di dunia dia menyusahkan, membuat hidup itu nyebelin pokoknya gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Kita semua pastinya mau ketika kita nanti menghadap Bapa gitu ya, ya kita bisa bilang dengan jelas bahwa Tuhan, tugasku di dunia sudah selesai. Sekarang aku mau menikmati kekekalan bersamamu. Dan juga kita mau ketika kita meninggal ya, orang yang ada di sekitar kita mengingat bahwa banyak kisah-kisah manis yang bisa kita ukirkan di dalam kehidupan mereka. Salah seorang kawan saya gitu ya, pernah menyaksikan betapa dia terharu, dia juga takjub sekaligus dia juga bangga gitu ya kepada papahnya. Suatu kali papahnya
sakit dan pada akhirnya meninggal. Gitu ya. Papanya ini orang yang sederhana, nggak neko-neko, tapi suka bergaul dengan siapa aja. Dari tukang sampah, tukang becak, segala macam kalangan dia bergaul gitu ya. Nah, namanya tinggal di perumahan gitu ya. Kalau meninggal kan biasa pasang bendera gitu ya. Entah kuning, entah putih, warnanya suka beda-beda setiap daerah gitu kan. Nah, ketika itu dipasang berita meninggalnya papa teman saya ini mulai tersebar gitu ya. Tiba-tiba satu persatu itu orang-orang berdatangan ke rumah teman saya ini. Kemudian orang-orang yang datang ini macam-macam, yaitu ada yang tukang sampah, ada yang satpam, ada yang tukang becak gitu ya. Dia tiba-tiba datang dan, aduh, bapak kok udah pergi ya. Ternyata mereka bukan sekedar menyatakan bela sungkawa, tapi mereka menceritakan kisah-kisah manis yang sudah ditorehkan oleh papa dari teman saya ini di dalam hidup mereka. Gitu ya. Dan itu tidak cuma satu datang balik, satu lagi yang lain. Itu terus berdatangan gitu ya. Sampai dia pada akhirnya teman saya, ya ampun, memang sih aku sedih gitu ya. Teman saya bilang, aku sedih papaku pergi gitu. Tapi di sisi lain aku bangga sama papaku, dia bilang. Ternyata dia melakukan banyak hal yang kami tidak pernah tahu gitu. Bahkan anaknya sendiri nggak tahu, istrinya sendiri nggak tahu, cuman bisa melongo gitu ya. Kalau bahasa Jawa tuh melongo. Ternyata papa melakukan ini, itu dan sebagainya gitu. Apakah papa teman saya ini orang yang kaya? Tidak, dia orang yang sederhana. Tapi beliau adalah orang yang dipenuhi dengan kemurahan hati. Sehingga dia tidak bisa menahan kebaikannya ketika melihat ada orang yang kesusahan, ada orang yang perlu ditolong. Jadi dia terus memberikan gitu ya. Apa yang dibutuhkan orang-orang itu. Demikian juga dengan apa yang dilakukan oleh Tabita, bukan? Nah, pertanyaannya bagi kita untuk kita renungkan bersama adalah kehadiran Tabita itu bisa dibilang sama dengan kehadiran kemurahan kasih Tuhan di tengah kehidupan yang dia jalani. Bagaimana kehadiran kita di tengah orang-orang yang ada di sekitar kita hari ini? Berikutnya, yang kedua, mari kita juga melihat bagaimana menjadi murid Kristus itu apa yang harus kita teladani dari Tabita, yaitu menunjukkan kemurahan hati yang sudah Allah berikan, yang sudah kita rasakan terlebih dahulu dengan cara apa? Dengan terus memberikan apa yang bisa kita beri dan bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Ketika kita memang berniat untuk berbagi atau memberi, ya enggak usah muluk-muluk. Jangan berpikir, sekarang ini aku aja juga susah. Apalah yang bisa aku bagikan? Jangan menunggu, nanti dulu kalau uangku sudah banyak segepok baru aku bisa bantu orang. Belum tentu. Jangan-jangan ketika Tuhan percayakan lebih banyak, semakin susah itu keluar. Karena kita semakin, wah Tuhan terima kasih berkatnya banyak, tapi ini tidak boleh kemana-mana, ini buat aku. Bisa jadi seperti itu gitu ya. Nah, mari kita berikan apa yang kita miliki mulai sekarang. Kita biasakan gitu ya. Kalau kita punya banyak waktu luang gitu misalnya, ya mari kita berikan kepada rekan-rekan kita yang mungkin telepon, aku ngerasa sepi nih, temenin dong, kita pergi yuk, ngobrol, minum, makan dan sebagainya. Atau kalau kita memang hanya punya telinga gitu ya, ya kita bisa mendengarkan keluh kesah orang yang ada di sekitar kita. Kita juga bisa mendoakan mereka. Walaupun mungkin kita merasa, aduh doa aja susah amat, saya gak ngerti, kalimatnya aja belepotan gitu ya. Tapi ketika kita lakukan itu dengan tulus, itu sampai kok ke orang yang kita sedang doakan, yang kita layani. Mari kita gunakan untuk apapun yang bisa kita gunakan gitu ya. Apa yang bisa kita berikan, ya mari kita berikan. Kita bisanya senyum dan menyapa orang gitu ya. Kita punya senyum yang manis gitu kan. Ya mari kita bilang ke Pak Gia, saya mau jadi penyambut tamu. Nah pasti Pak Gia dengan senang hati dicatat namanya tuh. Nah kan gitu ya. Nah bagi kita yang mungkin punya suara yang suka menyanyi, mari kita juga berikan talenta kita untuk menyanyi. Jadi singer, jadi song leader, atau misalnya ikut paduan suara gitu ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Kalau memang Tuhan sedang memberikan kita berkat yang lebih, entah makanan, entah minuman, entah uang dan sebagainya, ya mari kita coba lihat gitu ya. Siapa sih yang butuh kita bantu, kita berikan, bantuan kita berikan. Bagikan apa yang kita miliki. Kita mohon supaya Tuhan menunjukkan kepada kita siapa sih yang perlu berbagi, yang perlu untuk kita bagi. Supaya pemberian kita itu tepat sasaran.
Kenapa harus tepat sasaran? Karena kalau nggak tepat sasaran, pemberian itu jadi nggak berguna atau malah bisa saja menjerumuskan orang tersebut pada tindakan atau sikap hidup yang tidak benar. Nah, beberapa waktu lalu gitu ya, ada salah satu kurir. Sekarang itu kan saya suka belanja online karena itu lebih murah gitu ya. Jadi beli Pampers apa segala macam gitu. Nah, tukang-tukang paket ini biasanya kurir ini ada yang sekarang tuh bukan cuma lewat aplikasi tapi WA kan. Bu, saya sudah di depan gereja gitu. Oh iya, biasanya nggak ada apa-apa gitu. Nah, satu kali ada satu pengantar paket ini, dia memang pada waktu itu tuh antar 2 kali gitu ya. Pertama kali kalau nggak salah hari Kamis itu ketemu sama Pak Darius. Nah, kemudian entah hari Jumat atau hari Sabtu ketemu dengan Antoni, karena Antoni pada waktu mau latihan pas kurirnya ada gitu. Tiba-tiba dia itu malam-malam ngechat gitu ya. Berapa hari kemudian tiba-tiba dia ngechat sekitar jam 9 gitu. Dia ngechat. Dia bilang, "Bu, maaf sekali. Maaf kalau saya ini lancang gitu ya. Tapi saya ini sudah tua dan sekarang ban motor saya ini sobek gitu. Bocor ban motornya. Dia fotoin lah. Dia ada di pinggir jalan. Saya lagi nganter, nggak bisa nganter barang. Ditunjukin motornya itu memang sobek bannya, dan dia lagi bawa barang gitu. Nah, terus saya sambil tanya-tanya itu masih sama chat itu kan, dia loh kok bisa apa segala macam. Saya juga cerita ke Pak Darius. Ini kok sopir ini kok kasihan ya. Nah, kita berdua sudah sepakat. Ya udahlah kita bantu sebisa kita gitu ya. Nah, namanya bantu kan enggak deket gini, gimana mau kasih uangnya? Pasti kan mau nggak mau transfer gitu ya. Jadi lagi tanya rekening dan sebagainya. Tiba-tiba ketika saya lagi tanya-tanya itu kayak langsung tiba-tiba ingat, kayaknya waktu itu tuh Pak Darius ketika setelah dia terima bawa barang ke atas, dia bilang, "Ini kurir agak aneh ya. Masa bisa bilang shalom?" Bener shalom ya. Bilang, "Shalom Pak," gitu. Hah? Shalom. Terus karena ada kata shalom itu saya jadi ingat. Terus saya tanya, "Emang waktu itu kurirnya beneran tua?" "Enggak, kurirnya muda," gitu. "Oh, muda." Saya cek di CCTV kan, untungnya ada CCTV di gereja gitu kan. Saya cek, tapi karena posisinya itu di gedung sekret depan jadi tidak terlalu kelihatan. Nah, kemudian akhirnya saya cek lagi yang ketemu sama Antoni. Nah, itu lebih jelas. Ternyata memang dia orang muda. Saya capture. Saya kirim, "Pak, Bapak beneran tua, umurnya berapa? Lahir tahun berapa?" Saya tanya gitu. "Ini saya lihat di CCTV Bapak masih muda," saya bilang gitu. "Oh enggak, itu teman saya, soalnya saya sudah nggak kelihatan," dengan segala macam caranya. Wah, udah nggak bener kan? Itu. Duh, gimana ya? Itu kami bergumul gitu ya, gimana ya, di satu sisi kasihan, tapi ini bener apa enggak gitu. Kami bukan nggak mau membantu, kami kan sudah sepakat mau kirim gitu ya, tapi ternyata setelah ditanya, dia malah makin mengelak gitu. Wah, ini enggak benar, udah biarin aja udah. Gitu. Jadi ternyata memang dia ini bohong gitu ya. Nah, saya bersyukurnya karena ketulusan hati kita gitu ya. Kalau kita dekat sama Tuhan, kalau enggak benar pun ada orang yang mau menipu, Tuhan tuh kasih sinyal gitu. Ada caranya untuk mengingatkan kita, coba cek dulu benar enggak dan sebagainya gitu. Itu bedanya gitu ya. Karena memang sudah terbukti bohong ya, memang akhirnya kami tidak jadi bantu. Nah, sebagai murid Kristus yang sejati kita harus terus meminta kepada Tuhan supaya kita itu diberikan bukan cuma sekedar kemurahan hati, tapi juga supaya Tuhan memberikan kita kepekaan, memberikan kita hikmat, supaya dengan pertolongan yang daripada Tuhan, pertolongan yang nanti kita berikan itu bisa menjadi pertolongan yang tepat guna dan tepat sasaran. Menolong, memberi atau berbagi tidak harus spektakuler gitu ya. Gak harus dengan jumlah yang besar setruk jebret gitu baru itu memberi gitu. Tidak. Namanya memberi itu adalah ya lewat hal yang simple. Namanya kita tidak mementingkan diri sendiri, kita belajar. Mungkin kita selama ini tidak biasa, kita mulai biasakan. Menolong, memberi dan berbagi harus terus kita biasakan dari hal-hal yang paling sederhana. Seperti yang terlihat dalam video berikut, kita bisa simak bersama. Minta tolong sound sistemnya dibantu ya.
Ya, Bapak Ibu Saudara, mungkin ketika kita lihat ini ya tergelitik gitu ya, geli-geli gitu kan. Nah memang dalam video ini awalnya orang itu cuek saja gitu ya, tidak tergerak sama sekali untuk membantu, sampai akhirnya harus lewat seorang nenek yang memaksa untuk dibantu nyebrangin gitu kan. Karena kalau dia jalan selangkah, neneknya baru jalan selangkah gitu kan. Nah setelah itu baru dia mulai tergerak dan dia tahu bahwa ketika tangannya bisa membantu orang lain, itu bisa membuat orang lain juga tersenyum. Ketika dia lihat orang lain tersenyum, dia juga merasakan bahagia ketika dia bisa membantu orang lain. Mungkin sekedar sederhana. Makanya dia tadi kan setelah dia bantu, kemudian dia pulang, dia lihat tangannya. Iya, ternyata tanganku ini bisa digunakan untuk membantu dan bisa menolong orang lain gitu ya. Nah, maukah kita juga membiasakan diri kita untuk berbuat kebaikan, sekalipun mungkin hal-hal sederhana ataupun hal yang mungkin dianggap remeh-temeh. Tabita seorang murid Kristus yang sejati telah menunjukkan kepada kita bagaimana menghadirkan kasih Kristus secara nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Kehadiran Tabita menunjukkan kehadiran belas kasihan Kristus. Bagaimana dengan kehadiran kita? Kehadiran kita sama dengan apa? Kehadiran kasih Kristuskah atau kehadiran yang tak dirindukan? Maukah kita menjadi murid Kristus yang murah hati dengan cara memberi apa yang kita miliki bagi orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan? Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa.